Oke, selamat siang. Jumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Berbagai info untuk kalian saat ini ya. Tapi tetap di riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan atau membeli mendadak. Saya langsung bahas langsung aja untuk PP. PP ini arahnya tetap akan ke atas. Hanya koreksi kecil tipis saja. Jadi saat ini nggak usah mikiri harga naik turun jangka pendek, percuma. Akumulasi aja tiap hari 100 ke 200 300 ngocap seadanya. Mas Bro itu 300 250 ribu kadang ceban, hajar terus. Pokoknya sekarang fokusnya perbanyak koin, fokusnya. Ini kesempatan emas, perbanyak koin. Dan nanti 0,2 mendekati 0,2 kita sikat. Yang ngambil banyak di bawah ini modal amankan, karena ini kripto ya, harus begitu. Jadi ya pokoknya begitu. Kok agak oleng Mas Bro ya, saya agak oleng ini hari ini. Saya tuh udah bisa dikatakan sering, orang gampangan tuh sering ketipu bolak-balik saya itu. Jadi ada orang umpamanya minjem dengan bla 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 100.000, saya kasih 200, selalu saya lebih. Ada yang minjem lagi 500, minjemnya 500, saya kasih 1 juta. Tapi yang terjadi apa? Goodbye di situ. Saya tuh jarang minjem uang sama orang. Sekali minjem itu belum tentu dikasih. Sekali dikasih cepat bayar. Tapi begitu dari setahun yang lalu tuh banyak yang pinjem gitu. Itu eranya itu begitu. Aneh, saya itu selalu digituin. Jadi saya aja baik minta 100 dikasih 200, ngasih 500 minta 500 gitu ya. Nggak tega juga saya kasih 1 juta. Yang ada amsyong itu. Nah itu takutnya pas saya lagi kesel, lagi jengkel, ada orang butuh banget, mamanya temen atau sahabat gini ya, langsung ke sini padahal dia membayar serius ya, kan jadi korban. Wah males saya lah, yang sudah juga belum ada yang kembali, mamanya begitu ya. Tapi saya selalu yakin lah, kerugian banyak di Facebook aja kan. Tempo hari saya ketipu 7 juta kan, nanti akan kembali di kripto, ikhlaskan saja. Jadi saya pernah waktu itu main Facebook itu karena ditinggal istri 2 tahun, setahun yang lalu ya, saya kejadiannya ya 1,5 tahun yang lalu itu, karena saya ditinggal istri lagi panik-paniknya, udah 4 tahun dia nggak mau pulang. Main Facebook, saya jarang main Facebook tuh udah puluhan tahun, nggak tahu ada banyak penipu di situ ya. Sindikatnya itu luar biasa, ada 3 orang, inilah saudaranya, ini dikasih WA aja sampai 5. Pacaran 3 bulan tuh dia melihat merogoh hati saya dulu kayak apa, Mas Bro gini gampangan nggak. Mau ketemuan, baru ketemuan di Jakarta, dari seberang, udah di Jakarta di teman saya aja, pertemuan 1 orang aja nggak ngapa-ngapain, saya situ aja. Enggak, bapak saya harus ikut, ibu saya harus ikut. Berapa? 3 orang, 2 juta lebih tiket kan. Saya kasih 7 juta, habis dikasih uang lo buat tipu gitu, kayak apa coba. Ini benar-benar saya harus hati-hati, ketat sekarang ya. Nanti yang jadi korban ya kalau ada temen baik mau utang tapi betul-betul serius mau bayar, akhirnya nanti jadi korban loh. Itu yang saya alami. Saya heran banget, banyak kebaikan saya itu dibalas dengan air toba asli. Itu bukan hanya omong kosong, ternyata pepatah itu benar ya. Jadi air susu dibalas dengan air toba ya. Biarlah rezeki semua yang ada yang atur, bukan rezeki kita berarti. Oke, itu PP ya. Saran saya untuk sekarang itu jangan melihat harga naik turunnya sesaat, karena saya lihat itu gini, dari TA Polling Web, dari TA segitiga simetris, awan Ichimoku, dari Fibonacci, trend, semua arahnya ke atas. Tapi bukan langsung seleng kayak pohon bambu, itu enggak, tetap ada prosesnya naik turun tuh. Kan ada trader, ada yang main scalping, ada yang main leverage, tetap akan diolah sama mereka. Tapi yang long invest, hold jangka panjang, saya peduli setan, nggak mikirin harga sekarang naik turun sedikit. Sekarang kan udah kemarin masuk di 0,06 kan, sekarang udah masuk 0,07, dan mudah-mudahan bertahan di Fibonacci itu ya, yang tim harian, dan kemudian nanti lanjut naik ke atas ya. Saya takut kasih buat dulu main scalpingan dapat 500 300, dihitung-hitung 3 kali scalping dapat 3 kali swing ya, scalping malah harian dapat hitung-hitung 2 juta, begitu amsong
plong ke atas, ditunggu ke bawah lagi, nggak turun lagi. Ya itulah modalnya di situ. Makanya saya nggak mau kecolongan di PP ini. Yang jelas long invest holder jangka panjang tetap akan pemenang. Akumulasi aja yang banyak saya sekarang. Nanti 0,2 nggak usah nunggu ATH. Bisa ATH lebih bisa, tapi 0,2 saya akan TP dulu. Amankan dulu modal saya, masuk di bawah-bawah, kita nggak usah serakah karena ini kripto kan. Itu aja. Tapi ini udah mulai akumulasi lagi. Saya rasa udah bertahan di 0,004 ini, 0,0004, dan target nanti 0,0015. Jadi kepotong nolnya 1, kemudian 15. Itu akan sampai setengah ATH, masa nggak sampai? Mau di ETF kan juga kok ya. Pokoknya itu aja ya untuk lagi Olex. Kesel. Saya tuh kesel kadang-kadang ya, dibohongin mulu. Saya tuh orangnya nggak tegaan kawan, dan kalau ada orang yang kayaknya perlu ditolong, kalau saya bisa itu ngapain saya nggak tolongin gitu ya. Tapi yang ada kadang-kadang bikin kecewa. Aduh. Emang ada lagi Mas Bro? Ada lagi. Aduh. Betul dah. Ya, kapitalisasinya turun dikit kok, cuma 2% saja, nol. Kemarin kan 30 triliun kan, sekarang 29,3 triliun. Artinya masih banyak yang di holding ya. Ini untuk jangka panjang saya rasa oke. Yang pokoknya secara fundamental sudah nggak bisa diragukan lagi, karena ini momentum breakout teknis. Baru-baru PP mengalami breakout dari pola falling wedge kawan, yang menunjukkan potensi bullish yang besar nanti jangka pendek dan jangka panjang, karena akumulasi well terus menerus ya, dan bertahan di 0,004. Ini resisten 0,0044 ini harus bisa bertahan di sini, ditembus nanti baru akan lanjut ke atas. Juga kita lihat BTC-nya juga, yang BTCD juga lagi menggila, sabar aja. Ini ada yang main PP turun tambah lagi katanya, ya tambah lagi, nanti saya ketik dulu, tambah lesin yang di grup. Tambah lagi bos, nggak apa-apa, yang banyak jual kebo kayak saya aja tiap hari nambah. Udah berapa saya nambah ini, 114 juta ini dalam waktu singkat ini saya nambah terus tiap hari. Wajar terus ini, jurusnya jurus gitu, wajar, hajar. Yang penting potensi ini jangan sampai ini tuh langsung balas. Siap bos, ya tambah aja, jual kebo kayak sapi, nggak apa-apa ya. Udah potensi ini, rankingnya aja udah di 44, nggak kemana-mana. Siapa yang mau nyaingin PP ini udah akan jadi raja meme coin. Naik turun tuh udah yang wajar saja. Oke ya, jam 10.30 belum isi apa-apa saya itu. Tadi semalam sampai jam berapa saya? Jam 3:30 saya itu. Ya berdoa biasa, konsentrasi di situ. Ya nggak ada yang doa sehari 2 hari terkabul kawan, nggak ada. Ini pun saya sendirian di rumah begini itu sebetulnya, kalau saya pikir-pikir itu doa yang terkabul sebetulnya. Doa yang beberapa tahun yang lalu silam, mungkin ada 5 tahun ataupun 7 tahun yang silam. Saya waktu itu berdoa sama kusuk sekali, dan dikabulkan juga 5 tahun lebih kali, 6 tahun, 5, hampir 10 tahun ya. Saya waktu itu punya karyawan di sini itu ada 13. Saya deposit es krim dulu tuh, pernah usaha iseng usaha itu. Kemudian dari 13 karyawan itu, satu hari itu ada yang berangkat, yang tidak berangkat itu paling nggak 3 atau 4, karena orang-orang dagang gitu kan, nggak ada, bukan orang kantoran, dan hasilnya komisinya tapi besar, karena 40-60% hasilnya. Setor ke saya 60% dari omset, masuk ke dia 40% dari penjualan, kan besar kan. Dan saya kasih makan pagi sama sore itu, dan listrik pada waktu itu kan lagi naiknya tinggi, saya bayar listrik berapa juta 1 bulan. Habis itu saya hitung-hitung itu, ini kok setelah listrik naik kok hasilnya nggak seberapa, yang biasanya 1 juta sehari 2 juta dapat, kok turun banget ini, cuma 300.000 tuh kasih istri udah habis itu. Ini gimana ini?
saya amati, saya pelajari, ternyata itu dari kita udah membikin dan udah di penampungan, makan listrik, makan apa, nggak taunya yang datang itu kerugiannya dia nggak berangkat 1 hari 3 atau 4 hari, 3 atau 4 orang nggak berangkat, itu kalau dihitung 1 bulan itu berapa puluh juta omsetnya yang saya rugi di situ. Akhirnya saya berdoa sangat kusuk sekali, ini cerita ya. Ya Allah, hamba mohon bisa usaha sendiri tanpa harus melibatkan orang lain, begitu kusuknya. Usaha sendiri yang tanpa karyawan, tanpa apapun bisa terjadi, bisa menghasilkan, saya bilang gitu. Ternyata benar ya. Ini nih, semalam itu kan pinjem 1.500, saya kasih 1 juta. Ini WA dia, nanti pagi dibayar katanya. Bang, maaf, duit saya kecelakaan masuk rumah sakit. Ini udah penipu itu, pembual, penipu. Saya masuk rumah sakit masih bisa WA saya, kurang ajar. Jadi saya berdoa itu kusuk, jangan sampai saya terlibat dengan orang lagi. Urusannya repot, saya semangat, saya bikin ini, orang yang dikasih pekerjaan tidak semangat. Apapun saya harus bisa sendiri tanpa ada terlibat orang lain. Benar, ternyata sekarang dibikin sendiri, mau makan sendiri, masak sendiri, mau kerja sendiri, mau nyusuk sendiri, mau ditipu orang sendiri, mau curhat sama siapa ya. Mana katanya pagi mau dibayar, nggak taunya WA, bang kecelakaan, udah penipu itu. Saya bukan uangnya sih, uang 1 juta bisa buat apa, enggak, bukan uangnya, tapi jengkelnya itu, keselnya itu loh, keselnya ditipu ini, yang bikin sakit itu keselnya, dibohongin itu loh. Kalau uangnya sih nggak saya pikirin, uang cari lagi, ditipunya, dibohonginya itu piye, sakitnya tuh di sini. Minta 500 dikasih 1 juta, coba. Begitu dikasih, paginya alasannya kecelakaan. Ketipu lagi. Oke, ya, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just